ini kita akan bahas materi induksi elektromagnetik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas kelanjutan materi kelas 12, yaitu induksi elektromagnetik. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang GGL induksi. Nah, untuk GGL induksi ini kita akan bahas dua hukum. Yang pertama itu adalah hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini misalnya ini ada rangkaian listrik kita. Kemudian ini ada galvanometer kita pasang nih. Nah, kemudian yang si magnet, ini magnet ada kutub utara dan selatan. Ini kita gerakkan masuk dan keluar masuk dari muatan kita. Nah, ternyata kesimpulan dari Faraday ini adalah ketika magnet kita masuk dan keluar seperti ini, terjadi perubahan medan magnet sehingga menghasilkan arus listrik. Jarum galvanometer yang awalnya menunjukkan ke arah 0, dia akan menunjukkan ke arah yang lain. Misalnya seperti ini, dia 0 kan, kalau dia ada arus listrik berarti dia akan menunjukkan angka kan, berarti dia akan miring seperti ini. Nah, itu artinya dengan perubahan medan magnet keluar masuk dari rangkaian kita, maka terjadi arus listrik. Kemudian perubahan medan magnet ini akan menyebabkan terjadinya perubahan flux. Nah, untuk flux magnet ini kita udah belajar di bab sebelumnya. Dia merupakan garis-garis gaya magnet yang menembus bidang. Nah, untuk mencari flux kita pakai persamaan flux. Ini yang lambang seperti ini bulat, kemudian ada garis tengahnya. Ini adalah lambang dari flux. Sama dengan B kali A kali cos theta. B-nya ini medan magnet, A-nya ini luas permukaan, kemudian cos theta ini adalah sudut antara B dengan A, seperti ini. Jadi ini bidang kita. Kemudian fluxnya itu adalah garis-garis ini. Garis-garis yang menembus bidang. Nah, lalu apa sih induksi elektromagnetik itu sebenarnya? Induksi elektromagnetik ini adalah munculnya kuat arus akibat adanya flux magnet. Jadi beda kita belajar dengan bab sebelumnya adalah kalau di induksi magnetik itu di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Sedangkan kalau sekarang terbalik, perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, berapa besar GGL induksinya? Ini GGL induksi kita lambangkan dengan sigma in atau E in, E induksi itu sama dengan min N delta flux per delta T. Jadi ini delta ya, delta flux per delta T, atau boleh juga min N d flux per dt. Artinya ini menggunakan diferensial. Kemudian untuk GGL induksi pada plat yang bergerak dalam medan magnet. Nah, kita lihat nih untuk GGL induksi pada plat yang bergerak dalam medan magnet seperti ini. Jadi platnya AB ini bisa bergeser ke arah sini sejauh delta S atau kebalikan dari sini pindah ke sini ya. Kita lihat dulu. Yang ini kan tanda silang. Tanda silang artinya medan magnetnya masuk bidang kan. Nah, berarti kita pakai kaidah tangan kanan, dia masuk bidang. Kemudian I-nya ke atas dan F-nya ke arah telapak tangan kita seperti ini ya. Arah telapak tangan. Kemudian untuk arah V, ini bedanya konsep dari induksi magnetik dengan elektromagnetik yang sekarang kita pelajari adalah kalau di konsep induksi magnetik arah V itu dia bisa searah dan berlawanan arah dengan I, tergantung jenis muatannya. Kalau sekarang ini pada plat, arah V itu selalu berlawanan arah dengan arah gaya Lorentz. Jadi ini harus dibedakan ya cara menentukan arah kecepatannya. Kalau di bab sebelumnya itu bisa searah atau berlawanan arah dengan kuat arus. Kalau bab yang ini tidak, yang V ini dia selalu berlawanan arah dengan gaya Lorentz. Nah, berapa besar E induksinya pada plat ini adalah B kali L kali V kali sin theta. B-nya ini medan magnetik, L-nya panjang platnya, V-nya kecepatan, ini baru sudutnya sin theta. Kemudian besar kuat arus yang mengalir pada batang AB.
Nah, kalau kuat arus kan biasanya kita tulisnya I sama dengan V per R ya. Kita udah belajar di bab listrik dinamis, I V per R. Sekarang V-nya ini, potensialnya ini kita ganti dengan GGL induksi, E in per R. E in kita ini dia yang di atas tadi. Berarti boleh kita tulis BLV per R ya. Terus kita lanjut. Berapa besar gaya loren yang bekerja pada batang AB? Untuk mencari gaya loren, F-nya itu adalah bil. Bil kan, atau kita biasanya bil sin theta. Ini kita udah belajar di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita pakai yang bil ya. Kita anggap sudutnya bernilai 1 sinnya. Ini B-nya tetap kita tulis seperti ini. B tetap kita tulis. Yang I ini kita ganti jadi persamaan yang di atas, BLV per R. Kita tulis lagi BLV per R, kemudian kali dengan L. B kali B ini B kuadrat, L kali L ini L kuadrat. Makanya F itu menjadi B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Nah, sekarang kita lihat jika batang AB-nya diletakkan secara horizontal. Kalau tadi kan secara vertikal ya, sekarang secara horizontal. Berarti ini ada gayanya. Kemudian kalau ke bawah, ini kan batang AB berarti memiliki massa ya. Kalau ada massa berarti ada berat, maka F-nya itu akan sama dengan beratnya. F-nya ini apa tadi? F kita ini dia tadi. Kita tulis lagi ya. B kuadrat kali L kuadrat kali V per R sama dengan M kali G. Nah, kalau yang ditanyanya adalah V, berarti R-nya kita kali silang ya. Berarti jadinya B kuadrat L kuadrat kali V itu akan sama dengan M G R. Seperti ini. Tapi kalau V saja berarti B kuadrat L kuadratnya pindah ke bawah. Maka jadi rumusnya V sama dengan M kali G kali R per B kuadrat kali L kuadrat. Terus kita lanjut nih. Hukum yang kedua yang mau kita bahas itu adalah hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini dia membahas tentang arah dari induksi magnetiknya. Nah, arah medan magnet induksi itu berlawanan arah dengan medan magnet utama. Nah, dia seperti ini. Misalnya ini ada magnet nih, ini rangkaian kita. Arah induksi magnet kita nih ke arah kiri. Sedangkan nanti arah magnetnya, magnet utamanya itu ke arah kanan. Artinya mereka berlawanan arah. Nah, dari sini kita baru bisa menyimpulkan tanda negatif pada persamaan F tadi, bahwa arah gerak batang itu selalu berlawanan dengan gaya loren. Yang ini ya, E-in-nya itu menjadi negatif karena arah gerak batang berlawanan dengan gaya loren. Maka konsep batang kita yang tadi, yang bagian ini ya, makanya kita dapat menyimpulkan kalau V-nya ke arah kanan. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah gaya loren. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya, kawat AB itu panjangnya 50 cm, digerakkan tegak lurus sepanjang kawat PQ, memotong medan magnetik homogen 0,04 Tesla seperti gambar berikut. Jadi ini ada gambarnya. Terus pertanyaannya adalah besar dan arah arus induksi pada kawat AB adalah, nah dari gambar ini ya, ini panjangnya berarti L-nya 50 cm. Jadi kita jadikan meter, berarti 0,5 meter. Digerakkan tegak lurus panjang kawat PQ, medan magnetiknya berarti B-nya itu sama dengan 0,04 Tesla seperti gambar. Terus R-nya kata dia 0,02 ohm. Dia memotong tegak lurus, berarti tetanya 90 derajat. Nah, kemudian ini katanya V-nya di gambar itu adalah 2 meter per sekon. Pertanyaan soal besar arusnya. Nah, ini rumus mana yang mau kita gunakan? Nah, untuk mencari I-nya itu kita kan pakai rumus. Kalau kita cari I, nih ya, kalau kita cari I, itu kan E induksi dibagi dengan R. Sedangkan E induksi kita tidak ada, berarti apa jadinya? Kita masukkan nih, cari E induksi kita dulu kan. E induksi itu B, L, V, sin, theta. Berarti kita ganti nih angkanya
0,04 dikali L-nya 0,5 dikali V-nya 2 kali sin 90. Berarti ini jadinya, ini kita jadikan bilangan berpangkat aja ya, min 2. 5 kali 10 min 1 kali 2 kali 1. Ini kita kalikan, 5 kali 2 dia 10. 10 dengan 10 min 1 dia jadi habis ya, jadinya 4 kali 10 min 2 volt. Jadi satuannya volt ya. Terus baru kita masukkan nih ke rumus I-nya. Berarti I sama dengan in per R. Berarti ini 4 kali 10 min 2 per R kita 0,02. 2 kali 10 min 2. Ini hilang. 4 bagi 2 dapat 2 ampere. Oke ya. Nah sekarang pertanyaannya arahnya dari mana ke mana? Kita lihat nih cara menentukan arahnya. Kita lihat. Ini kan tandanya titik ya, artinya medan magnetiknya mengarah ke luar. Berarti kita ginikan tangan kita. Ini arahnya ke luar. Kemudian V-nya itu ke kanan. Kalau V-nya ke kanan, artinya F-nya ke kiri. Berarti tangan kita gimana? Harus seperti ini. Ini tangan kita ya. Ke sini jadinya. Ininya keluar. Kemudian F-nya ke sana, telapak tangan kita, F-nya ke sana. Karena V-nya sebelah ini ya. Punggung tangan kita. Kemudian yang I-nya gimana? Dia keluar, berarti I-nya itu menuju ke arah bawah dari A ke B. Berarti kita masukkan sini. Ini yang I-nya dari A ke B. Berarti 2 ampere A ke B. Gimana? Bisa kan? Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.